Ini adalah bagaimana sih sebetulnya kita harus menyikapinya gitu. Dan tentunya kita sebagai pendamping tentu harus piawai gitu ya dalam memahamkan ada pemerintah desa dan BPT. Di sini disebutkan pada pasal 14 ayat 5 Undang nomor 62 tahun 2000 tentang APBN tahun 2000. Di pasal di ayat 5 menekankan gitu ya bahwa dana desa digunakan untuk kegiatan yang mendorong gitu. Tadi betul ya sampai ke depan Pak. Gitu. Mendorong satu kemandirian ya, ekonomi dan pembangunan infrastruktur di desa, termasuk pengembangan potensi lokal gitu ya, seperti desa wisata, desa berproduksi bisa atau agroekonomi ya itu Pak. Karena persiapan lagi itu ya, ke depan itu kan Bunda sudah menjadi penyedia gitu ya untuk makan bergizi gratis gitu. Nah, selanjutnya adalah di pasal di ayat ke-6 gitu ya. Di sini menjelaskan untuk ayat ke-6 itu memberikan arahan. Nah, dari itu. Arahan melakukan pengembangan berbasis padat karya tunai. Ini yang kadang-kadang kelupaan ini Pak Denny. Karena kan padat karya tunai itu adalah bagian dalam bagaimana desa itu akan mengentaskan pada kemiskinan, goals, SDGs-nya gitu ya. Yaitu pembangunan gitu ya, pada kuliah itu untuk pembangunan infrastruktur yang melibatkan tenaga kerja lokal desa, termasuk pembangunan rumah murah dengan sanitasi yang baik. Ada kan ya Pak Daya kemarin yang dari visi misinya beliau Ya, Pak Presiden untuk membangun rumah murah. Dan ini pun harus sudah kita kalau tanda apa tadi nanti sama Pak Presiden, kalau kita nunggu-nunggu kapan kita itu apa namanya dalam bentuk memfasilitasi desa, kita juga punya kemampuan gitu ya untuk menganalisis, kita punya jenjang struktural, ada PLD, ada PD, ada TA, ya kita pergunakan itu nanti bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan di atas. Gitu. Nah, ini adalah penggunaan desa tahun 2005 berdasarkan pasal 14 ayat 5 dan 6 itu ya. Untuk misalnya kegiatan pembangunan infrastruktur pada karya tunai, pada karya gitu, jadi kelihatannya ada tadi gitu ya. Ini kita sudah melihat kenapa? Ini mengacu pada undang-undang APBN gitu ya. Nah, ini adalah kegiatan infrastruktur. Ini katanya misal gitu ya untuk peningkatan akses jalan, jembatan, fasilitas umum. Ya, pada capaian SDGs keberapa gitu ya. Nah, di sini adalah pada capaian SDGs yang ke 9 yaitu infrastruktur dan inovasi desa. Ini melibatkan tenaga kerja lokal, mengurangi pengangguran. Nah, yang kedua adalah pembangunan fasilitas sanitasi air bersih. Nah, tadi kan ada ya yang pendidikan dan kesehatan tadi yang di undang-undang APBN itu. Nah, ini kegiatannya adalah infrastruktur dan kesehatan. Nah, indikatornya adalah peningkatan jumlah rumah dengan sanitasi layak dan air bersih ini menjadi hal pokok dalam kesehatan di desa itu. SDGs-nya adalah SDGs ke-6 yaitu akses air bersih dan sanitasi. Hanya dalam untuk memperbaiki kualitas hidup melalui akses sanitasi dan air. Kita ingat gitu ya tujuan tahun 2005 kita ada sebuah capaian yang hebat ini sama. Nah, yang ketiga adalah pengembangan desa wisata. Ini jenis kegiatannya adalah untuk ekonomi lokal, ini untuk meng-up gitu ya, meng-up agar kemandirian desa tinggi berimbas pada sebuah PADs gitu ya, terus warga masyarakatnya itu sudah terentak sedikit demi sedikit terentakkan dari kemiskinan gitu dan kelaparan gitu ya. Maka di sini ada indikator kinerja adalah peningkatan jumlah wisatawan, peningkatan pendapatan. Nah, SDGs-nya pada SDGs 8 yaitu pertumbuhan ekonomi. Di sini adalah memanfaatkan potensi wisata untuk kegiatan ekonomi desa. Maka harus digali gitu ya. Potensinya apa sih desa ini gitu. Nah, itu kita dengan adanya hadirnya desa kita memberikan solusi sesuai dengan tupoksi peran gitu ya. Kita tupoksi perannya itu kan bagi pendamping itu kan agen ya, agen perubahan gitu ya. Keempat adalah pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yaitu adalah pendidikan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga adalah jumlah pelatihan, peningkatan kapasitas masyarakat untuk menunjang ke arah itu. Nah, ini pada target ikhtiar di capaian SDGs keempat itu pendidikan berkualitas, yaitu meningkatkan keterampilan kerja dan kewirausahaan. Terus berikutnya yang kelima adalah pengembangan badan usaha milik desa. Nah, ini jangan lupa itu ya kita punya
punya PR besar ini ya untuk BUMDes gitu ya. Dikaitnya dengan ekonomi, dikaitnya dengan peningkatan pendapatan kalau dengan BUMDes ini dalam rangka strategi ke-8 yaitu dengan ekonomi berkelanjutan adalah mendorong pada kemandirian ekonomi desa, dan terakhir program ketahanan pangan yaitu pertanian berkelanjutan, yaitu ada agroekonomi tadi. Nah, ceritanya adalah kegiatan dan pertanian dan ketahanan pangan. Ini ada peningkatan produksi pangan lokal, ketahanan pangan desa pada posisi strategi kedua yaitu pengentasan kelaparan, dan untuk mendorong ketahanan pangan lokal. Itu adalah bagian kita berikat bagaimana kita sudah ada GD-nya yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024. Oke, terima kasih.